Bapak Ibu, maaf saudara, saya pakai PowerPoint yang cepat karena saya habis khotbah langsung jalan. Saya minta maaf Pak ya. Saya harus terbang tuh langsung karena jam berapa saya udah harus khotbah lagi tempat lain. Jadi minta maaf kalau saya habis khotbah langsung jalan gitu aja. Nah, ya kolektor dulu lah gitu ya. Bapak Ibu, saya tadi bilang sama Pak Sam, gereja ini kayaknya bertumbuh, maju. Bertumbuh, maju. Bertumbuh. Nah, bukan karena sudah 3 kali dibilang bertumbuh, tidak. Iya. Terlihat dari orang-orangnya punya antusias itu aja tuh. Dan saya juga luar biasa melihat bahwa choirnya ada 3 generasi gitu ya. Dari yang paling tua, sampai yang muda, sampai itu aja. Saya dari tadi menyembah tapi sambil melihat yang di belakang ibu, yang di belakang tuh luar biasa loh. Dia udah nyanyi sungguh-sungguh loh gitu aja. Hampir dia rebut nih lampu tembak gitu, dia hampir rebut gitu aja. Waduh luar biasa. Jadi saya tanya sama Pak Gembala, ini yang WL ini Bu Timi ya? Oh iya Pak, oh gitu aja. Kerjasamanya cepat. Karena kenapa? Saya tadi ditelepon dia 10 menit. Habis itu berpindah dia jadi worship leader, luar biasa itu aja. Itu enak di sini gitu tuh. Jadi jangan pindah-pindah, bilang ke sebelahnya jangan pindah-pindah kemana-mana, udah sini aja ya tuh. Asik itu aja. Itu memang begini. Ada pagi hari ini saya membagikan begini, panggilan dan anugerah kasih karunia. Nah ini dia. Nah artinya begini Pak, Bu, Saudara. Saudara dan saya adalah orang-orang yang dipanggil. Oh ya Bapak Ibu, saya izinkan saya bawa rombongan nih. Boleh anak rohani saya boleh berdiri nih deh. Yang paling tua ini Pak Pendeta Abraham. Nah ini dia. Ya. Dan Pak Teddy, Gembala Sidang, dan beberapa pendeta dan anak rohani saya. Terima kasih Tuhan berkati ya. Nah kalau Bapak Ibu yang depan ini, dia pendeta juga, tapi memang pakai topi karena kenapa? Dia dulu lama kalau saudara tahu Indonesian Idol, nah mereka nih manajer-manajernya gitu aja. Pokoknya cari Indonesian Idol dia. Nah dulu mungkin ibu-ibu dan bapak-bapak di sini, Pak Abraham, namanya Pak Abraham. Dia mau ikut Indonesian Idol, Bapak Ibu di sini, tapi karena terelasanasi gitu aja, siap. Apalagi sebelahnya juga itu juri Indonesian Idol, siap. Oke, Bapak Ibu, ada sebuah panggilan yang luar biasa. Artinya begini, Pak. Nah, artinya begini ya, mengerjakan panggilan Kristus. Saya beritahu, mengerjakan panggilan Kristus buat kita, baik secara individual. Nah, untuk semakin tajam dalam mengerjakan panggilan Tuhan, dan Tuhan tuh taruh di dalam setiap kita. Amin. Itu dia taruh itu dia. Jadi saya beritahu buat saudara, panggilannya adalah begini. Saudara nggak terpanggil hanya dalam rohani. Kalau saudara ada di sekuler juga, Tuhan panggil saudara di situ. Nah, saudara mesti paham di situ. Nah, saya mengajak saudara Bapak Ibu membuka Alkitab yang sudah terbiasa saudara baca, yaitu firman Tuhan. Dan kitab ini berada di kitab Roma 11 ayat 29. Izinkan saya Bapak Ibu untuk menghormati firman Tuhan. Kita boleh bangkit berdiri gitu dia. Gitu. Roma 11 ayat 29. Izinkan saya sama-sama Bapak Ibu bisa baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Setuju? Amin. Silakan duduk. Nah kalau kita lihat ini Bapak Ibu sekali lagi yang ada di PowerPoint saudara itu, ya di PowerPoint itu dia. Kalau kita lihat di sini Pak, ada terjemahan terbaru ya King James, ada kata without repentance. Artinya apa Pak? Kasih karunia yang Tuhan beri dan panggilan yang Tuhan taruh sudah tidak berkaitan dengan apa? Pertobatan. Amin. Nah yang kedua, Tuhan tidak bertobat waktu melepaskan kasih karunia-Nya untuk saudara. Dia juga tidak bertobat waktu panggil saudara. Ya main-main loh. Karena tempat ini kan mainnya grace. Jadi kita khotbahnya mesti nggak khotbah yang lari nih. Betul nggak Pak Sam ya? Nah tangkap baik-baik Pak. Saya minta, ada yang punya download Pak Abraham bisa tolong saya. Roma 11 ayat 29. Itu pakai firman Allah yang hidup. Coba ya, download aja, download. Saya nggak buka Alkitab yang lain, tapi ini Firman Tuhan, coba. Firman Allah yang hidup. Sebab karunia Allah dan panggilannya tidak akan dapat ditarik kembali. Ia tidak akan mengingkari janji-janjinya. Amin. Amin. Sangat berjauhan toh dengan Lembaga Alkitab Indonesia. Terjemahannya lebih bagus Pak, Bu. Dia bilang begini, sebab karunia Allah dan panggilannya
tidak akan dapat ditarik kembali. Ia tidak akan mengingkari janji-janjinya. Amin. Amin. Saya pelan-pelan Pak ya, Bu ya, sambil ngajar boleh Pak ya. Itu aja khotbahnya ya. Kalau yang nanti ibadah ketiga dua nggak tahu ibadah satu dia khotbah apa. Pokoknya saya ngajar aja pelan-pelan buat Bapak Ibu. Soalnya udah jauh-jauh bangun pagi nih. Jadi begini, pindahkan. Sekali lagi. Jadi waktu Tuhan sudah memutuskan untuk melepaskan kasih karunia untuk saudara dan saya, saat sudah dilepaskan untuk saudara, dia nggak mungkin tarik lagi tuh. Amin. Amin. Lalu apa? Nggak mungkin dia jilat kembali. Demikiannya saat Tuhan melepaskan panggilan untuk saudara, Tuhan tidak menarik kembali atau menyesali panggilannya. Contoh. Ini cuma contoh ya. Jangan berpikir negatif Pak Bu. Ini kan di sini direkam nih biasanya ya toh. Dimasukin di YouTube ya Pak ya. Jadi saya mau ngajar nih biar semua nonton gitu aja. Begini. Tahu saya contoh yang lain. Kalau saya yang berkhotbah, hari ini di mata saudara kelihatan bagus. Besok saya keserempet, bukan serempet motor mobil ya, keserempet dosa. Lihat saya biasa aja dong gitu aja. Bukan karena kemauan saya ternyata saya keserempet dosa. Ya saya mau panggil berdua lah, berdua sama Pak Andi lah gitu aja, saya siap. Ya. Lalu biasanya begitu tuh kalau kita lagi khotbah tentang ini, kalau di kealiran Grace gak ada tolak-tolak. Kita kadang-kadang kalau aliran Grace udah gak main lagi. Kita bilang ya, mungkin kita berdua Pak Andi terserempet dengan dosa, sebelahnya langsung bilang dalam nama Yesus gitu aja. Kita gak perlu tengking-tengking. Saudara lihat ya, misalnya saya keserempet dosa dengan Pak Andi berdua ini, dengan masalah apapun. Apakah Tuhan tarik lagi gini? Dia gak bukan anak saya nih, buang aja deh. Enggak dong. Enggak. Mesti tangkap baik-baik. Bukan berarti kita suka bikin dosa dan mengiyakan dosa. Enggak. Makanya saudara lihat ya, saya pelan-pelan ayat yang tadi yang dibaca. Sebab, saudara download aja itu pakai firman Allah yang hidup. Sebab karunia Allah tuh. Dan janjinya tidak akan dapat ditarik kembali. Ia tidak akan mengingkari janji-janjinya. Dia nggak tarik Pak. Karena saya percaya bahwa begini, setiap pendeta, setiap manusia pernah membuat masalah dan masuk perangkap masalah.